Insight with Desi Anwar kali ini berada di New Art Sculpture Park di Bandung. Ini sebuah taman dan galeri yang dikelola oleh seorang maestro perupa dan pematung Inyoman Nuarta. Dan tentu saja karya-karya atau mahakaryanya itu sudah sering kita kenal. Ada monumen GWK atau Garuda Wisnu Kencana di Bali, dan juga ada patung ya Arjuna Wiwaha di Jakarta, dan yang terakhir adalah karyanya di IKN Nusantara, yaitu Istana Garuda. Nah, untuk mengetahui lebih dekat lagi ya karya-karyanya dan juga apalagi yang terakhir yang berada di IKN di Kalimantan Timur, kita akan berjumpa langsung dengan sang maestro Inyoman Nuarta. Mari kita ikuti. Kompleks Istana Kepresidenan IKN berada di titik tertinggi, yakni di sebuah bukit sekitar 88 meter di atas permukaan laut. Bangunan utama Istana Kepresidenan IKN dinamai Istana Garuda, berciri khas patung burung Garuda raksasa yang tengah membentangkan sayap. Pilihan bentuk burung Garuda sebagai representasi bangunan yang dianggap mampu merangkul keberagaman suku di Indonesia tanpa menimbulkan kecemburuan antar daerah. Makna dari desain istana yang tampak memeluk ini mengandung filosofi untuk melindungi bangsa Indonesia. Bobot patung Garuda sebesar total 1.398,3 ton dengan material kuningan, tembaga, dan galvalum, meliputi 4.650 bilah baja anti korosi. Bentang sayap burung Garuda mencapai 177 meter dan tinggi sayap 77 meter. Istana Garuda merupakan bukti nyata dari karya sang maestro Inyoman Nuarta dalam menghadirkan bangunan ikonik yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modern. Dengan desain yang bermakna mendalam, Istana Garuda diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan bangsa Indonesia dan menjadi inspirasi bagi generasi Indonesia mendatang. Aduh, ini dengan kangen. sang maestro sendiri, Inyoman Nuarta. Terakhir kita bertemu waktu itu di GWK. Ya. Di Naik Renon atas. juga. Ya. Wow, luar biasa ya. Waktu telah begitu cepat berjalan. Sekali. Ya, dan terakhir ini ada proyek yang kolosalnya nanti di IKN yang luar biasa, yang menorehkan sejarah. Saya sebenarnya udah 2 kali ke sana, tapi melihat hasil akhirnya itu belum. Nah, ya, nanti harus ke sana. Harus ke sana, dan kita tentu saja sangat-sangat tertarik untuk mengetahui ya latar belakangnya dan juga filosofinya, dan tentu saja apa yang perlu kita pelajari mengenai IKN itu Garuda, Istana Garuda. Tapi ngomong-ngomongnya, ini orang Bali tapi kita ketemu di Bandung. Bandung kebetulan kota favorit saya karena saya lahirnya di Bandung. Oh, pantesan. Tapi kenapa beli ada galerinya itu di Bandung, dan saya lihat ini dengan begitu indah sekali. Ya, jarang ini di Indonesia ini ada galeri museum yang seindah ini. Begini, saya sekolah di sini, udaranya cocok dengan saya. Iya. Relatif ya jarang panas ya. Nah, ini yang bikin saya betah. Kebetulan istriku orang sini juga, jadi dia cocok kan. Ini saya di sini sudah hampir 50 tahun di Bandung ya, tapi di tempat ini kurang lebih 40-an. 40 tahun ya. Tapi wajahnya masih 20-an ini. Tapi konsep dari ini kan namanya New Art ya, dari Nuarta kali, New Art Sculpture Park. Ini konsepnya tuh apa, dan apa yang kita bisa nikmati, kagumi, dan juga pelajari dari karya-karya yang ada di sini. Di kita ini kan seniman tuh kan nggak bisa nuntut aja, pengen dipahami oleh masyarakat, tapi kita nggak pernah tampil.
sekali-sekali tampil yang datang pun kan seniman-seniman juga, ya kan? Ya. Masyarakat publik itu jarang sekali. Nah, sekarang kita bagaimana cara memperkenalkan karya-karya kita yang lebih sifatnya lebih umum kepada publik-publik macam-macam itu, ya. Nah, tentu kan kita harus pancing, lingkungannya harus asri kita buat. Di sini ada fasilitas, misalnya yang sederhana ada restorannya, ada dan lain-lainnya. Penting itu. Penting, kafenya. karena terus dia bisa belanja yang kecil-kecil gitu ya. Kan pengen tuh ibu-ibu pengen koleksi apa gitu yang kecil-kecil. Oke, itu kita sediakan. Nah itu cara kita mendekatkan seni itu ke publik. Tahu aja kalau masuk museum mereka takut. Kalau namain museum tuh takut gitu. Kalau seperti ini dia agak Ada kata relax. parknya, Ya, lebih friendly. Friendly gitu, relax. Itu bukan satu hal yang menakutkan. Kan mereka selalu, aduh nggak ngerti gitu. Padahal seni itu nggak usah dimengerti. Dirasakan aja ada gitu loh, kan beda itu. Nah ini cara pendekatan kita seperti ini. Kita inginnya ya agak cepat lah ya, masyarakat paham gitu. Tapi kelihatannya sekarang makin animonya makin banyak. Ada berapa yang ini karya-karya khususnya karya beli Kita coba sendiri kalau nggak sini salah bisa? karya kita itu ada sekitar hampir 400-an ya. 400-an Ya yang termasuk di taman ya. bukan yang di sini. Yang di sini, yang ya. di Ya, display. kalau yang di luar itu kurang lebih 100-an ya yang di Ya, di taman-taman. mana-mana. Ya, kalau yang di sini sih nggak banyak. Tapi nggak banyaknya tempatnya ini udah kayak gudang aja gitu. Tapi udah nggak ada tempat. Berapa luasnya ini? Kita satu- kawasan kita hampir 4 hektar. Ya, tapi kebanyakan sih ditumbuhi pohon. Pohon kita sudah hampir 4.000 pohon ya. Dan cukup besar-besar gitu ya. Ya itu kebanggaan kita. Kesombongan saya itu pohon. Dan ini karya-karya yang di-display di sini, ini dari awal ya? Atau Dari awal ya. Beli Nyoman berkarya Waktu ya? masih sekolah Masih ada. 50 tahun. Masih sekolah, jadi ada di sini. Nah, Ada. aktivitas yang bisa dilakukan selain ngopi-ngopi dan selfie Di sini. Apa Oh banyak. saja? Ada ya biasanya orang main clay, anak-anak tuh ya, terus menggambar gitu macam-macam. Ada juga yoga, ya gitu di sini rame. Ini kan kita kerjasama ada Grace nih teman kita, rame lah pokoknya. Kita pengen suasananya itu suasana apa namanya ada seninya, ada segala macam lah gitu ya. Tapi yang arahnya ke seni lah. Iya. Tapi kalau yang orang penting-penting sudah ada yang sini siapa-siapa Banyak, saja nih banyak, sejak banyak. di awal. Ayo, Ya siapa? salah satu tamu yang negara tamu- misalnya. Kalau duta besar sih sering ya dari Prancis, dari India banyak lah ya. Tapi yang presiden yang pernah sini baru Pak Jokowi, presiden ya. Dia bilang kita mau mampir ke Jawa. Jadi dia beliau ke sini. Ya, mungkin waktu konsultasi mengenai inilah desain Melihat ya, aja, Garuda. melihat Iya. ini apa namanya, bukan melihat kerjaan Melihat kita kan udah aja, jalan oke. ya. Jalan. Terus apa impresinya? Dan dia senang pohon. lebih tertarik dengan pohonnya daripada Jadi Pak ini Jok, patungnya. apa, Pak Basuki, ini kita kesini melihat pohon, lihat karya gitu, dua-duanya katanya gitu. Nggak dia mimpi di IKN itu, bisa nggak sebenarnya? Bisa lah kalau dari sekarang tanam kan, ya tentu perlu waktu. Ya, saya cerita, ini pohon-pohon yang di sini kan dulu mana punya duit seniman kan, pohon ini kecil-kecil, tapi ini 40 tahun, 30 tahun Iya, udah besar-besar. lumayan ini. Ya. Dan juga ini menyumbang terhadap pengurangan emisi ya. Ya sangat gitu. Nah, cuman kan kesadaran kita tuh belum. Ya, kesadaran terhadap ya pentingnya budaya, kesenian, Kesenian ya. dan- Tapi saya lihat kan ada lah upaya untuk. Udah ada ya. Terakhir, kalau kita di sini apa yang ingin diberikan atau apa kesan ataupun yang pesan dan pelajaran yang ingin Beli Nyoman berikan pada masyarakat. Ini kan di tengah-tengah masyarakat yang datang dari usia anak-anak Betul, sekolah betul. sampai tamu luar Memang negeri. gini di karya-karya saya ini katanya kan saya naratif itu ada yang ingin diceritakan gitu ya. Memang betul. Misalnya saya banyak bikin seri Borobudur. Kekhawatiran saya Borobudur itu lenyap. Makanya saya lihat seperti nguap gitu dari bawah menghilang ke atas gitu ya. Kan ada aja orang yang tidak suka ya.
walaupun itu dikagumi dunia, tapi di kalangan kita ada yang itu karena urusan-urusan pemahaman kali ya. Itu melahirkan justru buat saya melahirkan ide. Ya. Kekhawatiran saya itu nanti kalau ini hancur belah gimana gitu loh. Banyak serinya. Juga ini kan kita ngalamin peristiwa 98 itu. Iya, reformasi. Saya nggak lihat, tapi saya pernah dengar juga dari orang tuanya yang mengalami pelecehan itu, perkosaan. Nah, gitu. itu. Nah, saya abadikan ini sebagai mengingatkan kita gitu ya. Ini dari Baja, terus yang itu kematian itu. karena memang saya dizolimi itu. Uang kita habis tuh dikuras. Gitu. Nah, ini kita semua ada ceritanya. Ini penguras uang. Dan buat saya itu luar biasa gitu. Kita pernah kejar. Jadi kita sudah di sini ya pernah terbakar. Terus kita terbakar. Mati ini juga seharian tuh. Iya, jadi ternyata ada cerita juga ya di balik Sculpture Park ini. Artinya apa? Semua usaha saya nggak percaya gampang. Di situ saya respect sama orang. Kalau misalnya orang bisa apa, saya respect sekali karena saya ngerasain nggak mudah. Punya anak buah waktu GBK ada 1.000. Sekarang waktu Istana Garuda 700, nggak sebanyak itu. Tapi masih banyak juga itu orang banyak, yang harus tapi saya kan dibayar oleh negara. Kalau dulu Bali nyari uangnya sendiri, membangun sendiri, buat karyawan sendiri gitu. Nah, saya bisa selamat itu karena bercerita sama mereka. Nggak ada yang saya sembunyiin. Sekarang kita ada uang segini, kalau kalian nggak mau keluar aja nggak apa-apa, tinggalkan saya. Tapi mereka nggak. Iya, tapi kita ini yang justru menarik ya, sebagai penggagas dan kreator dari kantor kepresidenan yang baru. Mudah-mudahan ya, ada IKN Nusantara yang mudah-mudahan akan terwujud itu semua mimpi yang ada di situ. Di situ ada nama istananya Istana Garuda dan banyak ini ya. Cukup menarik perhatian karena ada yang nggak suka, tapi ada yang merasakan wah ini suka. Tapi cerita di balik itu saya rasa ini perlu kita ketahui. Nyoman mungkin kita sambil lihat-lihat ya. Ayo. Oke, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Kita diundang, ada 4 arsitek kalau nggak salah ya. Terus saya sendiri diundang untuk membuat ide gagasan dasar sekali. Karena waktunya cuma dikasih 10 hari, tapi desainnya 12. Insight with Desi Anwar kali ini bersama perupa pematung Maestro I. Nyoman Nuarta dan mahakarya terakhirnya adalah ini dia di belakang saya. Istana Garuda di IKN Nusantara ya. Beli Nyoman ini suatu proyek istilahnya itu dikebut. Dengan deadline yang luar biasa ketatnya. Mungkin kita ingin tahu behind the scene-nya, backstory-nya ini suka dukanya Beli Nyoman, apalagi ya dari bukan saja proses kreatifnya, tapi secara teknisnya, pembangunannya, apa-apa saja yang perlu kita ketahui. Dan kalau dari segi level stresnya, dari 1 sampai 10, berapa? 12 jangan-jangan. Udah nggak kehitung. Sudah nggak kehitung. Tapi mungkin dari awal ini memang Beli Nyoman dipilih ya dari awal kita untuk dipilih, mendesain dan. Ya, kita diundang ada 4 arsitek kalau nggak salah ya. Terus saya sendiri diundang untuk membuat ide gagasan dasar sekali ya. Karena waktunya cuma dikasih 10 hari. Tapi desainnya 12. Jadi 1 hari lebih dari 1 karya. Nah itu harus. Kebetulan saya kan cara kerjanya biasa seperti itu, nggak apa-apa. Nah itu.
Cuma yang saya temukan itu untuk istana tanahnya kecil banget, lahannya itu cuma 35 hektar. Saya langsung ngebandingin dengan GWK kita di Bali kan. Iya. GWK kita itu 80 hektar. Dan itu dengan monumen ya, Izinnya bukan? tadinya hampir 300 hektar itu. Ya. Nah itu ini kok istana negara lagi kan, tanahnya besar lagi, tanahnya besar ribuan hektar kan. Nah kita ini kan nggak masuk akal buat saya itu. Apalagi saya ini terus terangnya lebih senang yang terbuka ya. Ini kok kecil banget. Ya udah kita desain desek-desekan itu Pak Presidennya, ini kok rapat-rapat gini Pak? Ya tanahnya nggak ada saya bilang, kaget dia. Loh kok gitu? Ya emang kecil Pak saya bilang, dan bukit-bukit kan, nggak ada ratanya. Akhirnya saya usulkan Pak Nyoman perlu berapa? Menurut saya sih minimal 100 hektar. Nanti botanical gardennya 100 hektar juga gitu. Pengennya begitu. Akhirnya karena sudah udah fix desain ini master plan-nya, kan bukan saya yang desain. Saya mau menangkannya. Dulu sayembaranya saya jurinya. Ya dulu kita kan nggak ngecek ukuran, ya kan? Ngelihat ininya aja, desainnya gitu, cara kasar lah gitu. Ternyata kecil-kecil. Dan ini jadi problem ya kalau kecil-kecil. Nah itu jadi problem. Kan begini, pengalaman saya park itu kan, misalnya park ya, taman itu yang nyaman itu kan minimal 25 hektar. Jadi orang yang handicap itu ada akses, terus dibuat rata derajatnya sekian, jalannya maksimal itu 5% gitu kan. Nah di sini gimana caranya? Orang bukit-bukit terus pendek, terus tinggi. Istana kita tuh tinggi, dari tanah itu 44 meter dari nol jalan. Soalnya harus melihat ini ya, gitu. seluruh pemandangan. Bagus kalau besar. Yang lain-lain, karena ada 14 bangunan. Yang lainnya tanahnya kecil, yang bisa dibangun kan sedikit-sedikit, lainnya tebing-tebing gitu ya. Oke lah. Akhirnya dapat usulannya itu diperluas menjadi tidak sesuai dengan mimpi kita, dapatlah 55 hektar. Nah apa yang sekarang dilihat di TV di mana itu, ya itu 55 hektar ya. Oke itu. Tapi sorry, ini mempengaruhi aspek desainnya itu sendiri dengan untuk sekarang keterbatasan cukup. tanah. Untuk sekarang cukup. Cuma kan nanti begini, di kemudian hari itu kita parkirnya di mana? Oke, nanti kita pakai kendaraan publik, tapi kan nggak semua kita pakai publik gitu, ya kendaraan publik. Kita kan harus prepare tuh yang pakai private ya. Nah pikiran saya tuh begitu, jadi kita segala macam harus persiapkan. Nah ini parkirnya akhirnya taruh di belakang jauh sekali. Ya inilah hasil berdiskusi, saya kan sendiri, dikeroyok sama ahli-ahli kan, ya sudahlah seperti itu. Nah makanya kemarin waktu upacara kan kelihatan itu lapangan upacara menurut saya kurang luas. Dulu saya inginnya sekitar 3 hektar lah gitu ya. Saya senang yang kolosal, nggak tahu lah. Jadi nggak terlalu happy ya beli kedengarannya dengan hasilnya? Kalau sekarang saya happy, itu sudah bagus kalau menurut saya sih ya. Cuman kalau bisa kan kita harus begini. Karena apa? Istananya kan menurut kita desain udah bagus lah. Kalau menurut saya belum ada tuh di dunia itu. Ya coba konsepnya, konsepnya apa dari begini. desain itu sendiri? Pertama kenapa kita pakai milih Garuda? Bangsa ini terdiri dari banyak suku. Lebih dari 1.000 suku. Kalau nggak salah 1.340 suku. Dan masing-masing punya identiti sendiri. Nah, apabila saya ngambil satu identiti, salah satu, misalnya mentang-mentang orang Bali, aku pakai Bali ya, atau Padang, pakai Padang. Yang lainnya kemana? Merasa nggak diajak kan? Nah, akhirnya pikir-pikir Garuda lah, mau dikenal. Iya. Simbol persatuan Nusantara. kan. Nah, Nusantara. Kebetulan yang mendesain Pancasila juga kan Sultan Hamid II tuh yang dari Palangkaraya, yang kena masalah dulu pernah dipenjara juga tuh. Tapi dia yang mendesainnya. Mungkin dulu beliau itu bukan tukang gambar, cuman dia simbol-simbolnya ada gitu. Nah kebetulan dari situ. Jadi udahlah bulat kita pakai Garuda, walaupun tidak kita terjemahkan ansih Garuda Pancasila. Enggak dong, ini gedung. Gedung dan ini sayapnya juga. Nah sayapnya itu
kan merangkul. ternyata kepresidenan itu minta cuman 1 hektar lantainya tuh, ya 1 hektar. Yang akhirnya ini kan terdiri 230 meter. Sayapnya kan kosong. Nah sayapnya ini kita buat ruang tunggu. Ruang tunggunya itu sky deck gitu. Bawahnya nanti hutan, tapi kan perlu waktu hutan. Di bawahnya hutan. Jadi di tengah bangunan itu ada hutan. Maka dari itu skat-skat itu bilah-bilah itu ada udara dan matahari masuk. Oke, dan orang bisa ini menggunakan itu. Jadi ruang-ruang yang dan nyaman ya. Walaupun tidak pakai AC. Kita kan ngomongin green. Iya. Ya, Nggak boleh ada emisi. Nggak boleh. Tapi ada persyaratan. Untuk presiden itu kan ada masalah security. Yang mau nggak mau harus pakai AC gitu loh. Mau nggak mau nggak bisa nggak. Masalah security ini entah ya alasan keamanan. Itu mau ngomong apa kan? Nah jadi yang di betul-betul tidak itu di sayap-sayap itu, di ruang tunggu itu. Betul-betul nanti udara fresh gitu ya. Itu kita praktekkan, kita kan ada perforated itu. Bilah-bilah itu terdiri dari perforated. Ujungnya aja tuh depannya ada aja kuningan. ya. Nah, itu nanti menjadi angin yang masuk seperti breeze apa sepoi-sepoi. Nyaman. Nah, sekarang kalau kita di luar saja tuh di depannya nih, di depan bulat itu kita berdiri udah dapat breeze itu. Nyaman. Jadi ini menyatulah dengan alam. Nah, itu dia. Jadi tidak saja nanti tanaman di luar, tapi masuk ke dalam ya seperti saya itu ada pohon gede itu di dalam. Ya. Banyak tupai lagi di sini. Ya, nah itu kita ingin, mimpinya seperti itu. Lucunya dari daerah-daerah satu pun nggak ada yang mengeluhkan ini. Yang mengeluhkannya para arsitek. Kenapa mereka nggak tahu? Itu pokoknya begitu. Tapi masyarakat itu enggak, bangga sekali. Oh saya dapat banyak. Bahkan yang mendoakan. Tapi kalau dari aspek gedungnya itu sendiri, ini sekaligus desain kita desain dan atau membangun. ada arsitek sendiri yang kita enggak, semua kita ngebangun. Kita kan tim kita itu ada 40 sekian ya dari expert, misalnya masalah gini, semua kita mendesainnya, tapi kan belum tentu kita tahu kekuatannya, harus diuji kan. Kita uji ke Serpong, masalah angin, karena ini KKBG itu keselamatan gedung itu ya, itu kan mempersyaratkan 180 km per jam, walaupun angin. Sepengetahuan saya itu kan katulistiwa. Ekuator itu yang membuat tekanan rendah, jadi kemungkinan besar nggak ada badai lah di situ. Ya mudah-mudahan. Ya, tapi kalau asik itu nggak mungkin, karena gini, Portek Borneo ini kan lari ke Jawa, itu pun di selatannya. Makanya kita kan kalau bulan-bulan sekarang ya, Januari nanti, Bali, NTT itu kan kena angin kan. Nah yang pernah terjadi di NTT itu baru 40 knot. Ya kalau di kilometer kan 75-an lah ya. Tapi ini jadi tahan badai, tahan Nah makanya ini kan 180, saya bilang di Amerika aja kemarin kita badai ini cuma 130. Ya oke lah kita ikuti. Paling tidak ada standar lah yang diikuti. Standarnya menurut saya oper lah, ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita lakukan itu, baik itu gedungnya mau patung-patung kita juga itu standarnya. Ya. Nah ini, kita kan mau membangun istana. Istana itu kan kalau kita mau bersih-bersih aja tidak mudah kan. Ada tamu VIP gimana. Nah padahal harus dibersihkan misalnya. Nah saya usahakan kita memakai bahan-bahan yang minimal sekali itu ya maintenance-nya ya. Kalau bisa nggak usah, makanya saya pakai bajanya korten. Kayak baja korten itu baja tahan cuaca. Memang pertama itu berkarat. Karena memang campurannya begitu. Tapi setelah itu dia patina sendiri menjadi lebih gelap itu. Itu butuh berapa lama itu biasanya? 2 tahun itu sudah mau berubah dia. Kalau kuningan itu yang depannya tadinya kayak emas itu kita patina, kemudian dia menjadi hijau kayak patung-patung saya lah gitu ya. Tapi kalau sayap-sayap ini kan sekarang jadi hijau ya. Jadi sekarang sudah mulai hijau. Gitu. Nah ini perlu waktu semua.
Ya memang kalau seniman kan senang yang gitu-gitu ya, tapi kan masyarakat tuh kan pengen mengkilat kan. Iya, ini kok serem banget Di gitu. chat, oh saya nggak Oh mau. jangan. Nah, kalau di chat kan kampungan yang mengkilat itu Iya. ya. Nah ini kita pakai bahan-bahan seperti itu. Dan ini bisa tahan berapa lama ya Nah kalau kita ratusan gini aja, tahun? oh iya kalau harus ratusan tahun lah. Kalau kita lihat gereja-gereja tuh kubah-kubahnya di Eropa itu kan ada yang 1000 tahun kan. Iya. Bertahan gitu. Ini mudah-mudahan kita bisa, karena memang kita ini kan daerah tropis, ya, musim cuma 2, hujan dan panas gitu ya. Ada untung dan ruginya. Kalau untuk patina kita bisa cepat tuh, menghijaukannya lebih Iya. cepat ya. Oksidasinya. Cepat, karena setelah di di asam gitu, panas dia langsung bisa hijau. Tapi kalau di Eropa kan susah dari panasnya. Kalau pas musim dingin gitu ya Iya. susah gitu. Lebih sering hitamnya Nah daripada lebih sering hijaunya. hitam ya. Jadi, nah ini semua perlu waktu. Kalau menurut catatan buku-buku itu gitu. Kalau Kuningan itu dibiarkan alam, nature yang membuat patinanya itu perlu 15 tahun. 15 tahun Nah, ya. tapi kita manusia kan nggak sabar, pengen besok nih kan gitu. Nah kita bisa gunakan asam tadi, gitu. Untuk Cuma mempercepat. mempercepat. Oke, Ya, tapi itu. sebenarnya kan ini kan kita istilahnya ibu kota di tengah alam. Jadi ya. menurut saya ya bagus ya. Iya. Biarkan Jadi saja gini, ini betul. alam Tapi nggak bisa, masyarakat ini ngomel terus ya, kan. maunya yang kinclong. Yang instan kinclong gitu. Kalau untung nggak minta emas. Untung nggak bisa kubahnya. Tapi ini konsepnya kalau Ya. ini kan biasanya kalau istana ya kalau di Inggris kan ada Buckingham Palace. Ya. Kalau di Amerika di Washington White DC House. ada White House. Jadi mungkin ada referensinya apa kalau Saya di terus terang aja nggak ada referensi. Saya ditanya kemarin ada wartawan dari Prancis, kamu lihat nggak itu di Kazakhstan ya? Ya, Astana. Astana. Ya, saya udah pernah ke sana Aduh, itu. saya nggak mau lihat sementara. Iya. Nanti saya lihat gitu. Terus di Brasil kan, saya benar-benar tutup itu. Kenapa? Saya takut terpengaruh. Kadang-kadang manusia itu kan Iya, nggak itu. memang Nah, jangan jiplak lah ini nah harus itu ada. saya menghindari itu. Jadi kita coba menggali sendiri gitu loh. Termasuk kolom-kolom itu kolom-kolom biasa seperti kita, ya kotak aja gitu, nggak ada kerintian, nggak apa. Jadi saya menghilangkan, karena gini, yang di Jakarta itu kan kita yang menyebut istana. Ingat loh tuh, Iya. itu bukan buat Bukan di istana istana. itu. Enggak, itu karena rumah orang zaman Belanda kita yang menyebut istana. Ya gitu. karena tempat Ya, presiden. itu dijadikan referensi oleh para arsitek gitu. Kok Ini nggak kayak begitu? kok kayak begitu? Kok di luar kaidah-kaidah? Oh, kaidah, saya bilang. Nah, oke lah. Kita gini loh, masalah kaidah-kaidah itu. Saya dengan teman-teman gerakan seni rupa baru dulu tahun 75, 76 tuh ya. Gerakan itu justru kita tuh nggak mau seperti itu gitu. Kita nggak mau seni itu dikelompok-kelompokkan. Jadi seni itu ya bebas aja, sesuai dengan kemampuan. Karena begini, kebebasan kita berekspresi itu akan lebih menjamin kita berkarya orisinil. Kalau kita mampu membangun originalitas kita, identity akan timbul sendiri. Pasti itu. Tapi kalau kita lihat kiri kanan, ya akan pernah punya identitas. Akhirnya bangsa ini tidak punya sovereignty itu kedaulatan. Makanya orang-orang Indonesia ini kemana nih, ya kan? Bilang Belanda enggak, kamu Melayu gitu kan? Tapi sorry kalau saya lihat ini, saya bisa lihat langsung ini karyanya seorang Nyoman Nuarta karena memang identik dengan ya, dari ininya lah arwahnya, originalitasnya itu karakter seorang Nyoman Nuarta karena kita cukup familiar kan. Ya, kita udah kenal lama. Tapi kalau orang asing misalnya kan nanti tamu negara datang dan lain sebagainya, kira-kira impresi apa atau identitas apa yang paling tidak ingin Ya, jadi mungkin gini. dibagikan? Mereka kan agak mungkin juga ya, ini kan Garuda menjadi gedung gitu. Ya. Nggak terbayangkan gitu. Mungkin justru ada bahan cerita tuh.
oleh presiden kita. You're talking about our gitu ya, our philosophy and everything lah. Karena nanti presiden tuh kita menerimanya, kita bangsa ini menerima di istana negara di bawah itu. Itu kita buat sedemikian rupa. Ini sebenarnya gedung ini adalah bayangan dari Garuda. Kalau nanti Mbak Desi naik di situ, yang di bulatan, lihat ke bawah jelas itu. Garuda itu begini tuh yang bawahnya itu juga gitu. Ini bayangan dari Garuda. Bukan Batman. Nah, ya itu terserah lah itu. Nah ini dia nih kan ini bukit. Kita buat ekspresi memeluk. Ya ini sayapnya memeluk. Mengayomi, merangkul semua. Jadi semua. Nah lucunya dari daerah-daerah satu pun nggak ada yang mengeluhkan ini. Yang mengeluhkannya para arsitek. Kenapa mereka nggak tahu? Itu pokoknya begitu. Tapi masyarakat itu enggak, bangga sekali. Oh saya dapat banyak macam-macam. Bahkan yang mendoakan. Kerja kita kan hujan terus. Kita nggak bisa kerja karena aturannya HSE itu melarang kita naik. Ya petir, jatuh licin karena kita pakai listrik semua. Jadi kita nggak boleh naik. Jadi nunggu tengah malam hujan berarti kerja tengah malam tuh sampai subuh. Nanti kalau kebetulan terang, nah ini mereka teman-teman kita sangat simpatik sama kita yang dari Toraja gitu ya. Orang yang punya kemampuan ini untuk supaya tidak hujan. Dia berdoa kalau kita nerang lah gitu ya. Itu juga bisa jadi cerita kan di balik dan terbukti. Pembangunan. Dia bilang, Pak, Nyoman kami itu kuatnya 3 hari. Yang lain nanti suruh itu aja BMKG itu pakai garam. Nah itu dia bilang gitu. Oh iya ya. Ternyata enggak salah ucap kali dia. 3 minggu kalau hujan-hujan jadi kita wah dahsyat. Siang malam kerja kayak setanan gitu. Itu sebabnya bisa selesai. Nah itu kan saya percaya gak percaya itu buktinya gitu ya. Jadi kita dapat doa dari mana-mana gitu. Tapi ini dari segi karya yang selama ini dibangun ya, didirikan ini termasuk paling ribet ya, paling susah atau paling bikin sakit enggak? Kalau ribet enggak, gini. Apa yang saya pernah bicara dengan Ibu Dirjen, Bu, pekerjaannya kan pekerjaan bidang saya, yang belum tentu orang lain bisa loh. Ya. Kami kan sudah ada buktinya ngerjain GWK segala macam gitu ya, yang sulit, rumit itu lebih rumit. Dan waktunya juga. Iya, waktu itu 121 meter kan, di atas permukaan laut 271. Belum ada pergantian rejim. Nah itu. Kalau sekarang kita uang dikasih, udah kalau kami yang ngajukan sebagai main kontraktornya boleh, oh nggak boleh, kita aturannya nggak begitu. Ya oke lah kalau itu. Ya sudah. Jadi kami itu sub dari PP Wika. Oke. Jadi ini apa? Dapat gaji atau di honor? Dibayar. Kita ngajuin borongan. Ya, borongan, ya kasarnya borongan seni. Gitu. Borongan seni. Ya, bagus nggak ini? Happy nggak dengan? Bagus, kerjasama kita sama anak-anak muda tuh wah oke lah. Kan sekarang gini. Nggak seperti kayak GWK dulu uangnya nggak sampai nggak kelihatan. Ya dulu kan kita uang cari sendiri. Kalau sekarang istilahnya menjalankan proyek. Ya menjalankan proyek. Dan itu jalan biasa, normal lah ya. Kebetulan dari PP Wika itu anak-anak muda yang memang juga patriot gitu loh, pekerja. Iya, karena buat mereka ini ngomong ke saya, Pak Nyoman, ini adalah puncak saya. Karena nggak akan ada kerjaan itu. Bisa masuk CV. Oh, iya. Dan saya kan nggak berpikir seperti itu. Tapi ternyata mereka itu, saya ini puncak saya, nggak ada lagi lah kerjaan yang berprestis seperti ini. Jadi mereka siang malam. Jadi 700... saya, ya itu yang orang saya, tapi orangnya PP kan beda lagi. Iya. Jadi kalau di total berapa orang itu yang ikut terlibat? Kalau yang inpop di sini orang saya itu 450. Lainnya kan produksi di sini. Selesai kirim gitu. Jadi ini juga termasuk ya galeri. Ya, ini ada bengkelnya juga ya, kan di sini. Kita ada workshop di bawah. Jadi ide-ide kreatif lahirnya di sini. Semua di sini. Bayang nggak biayanya yang keluar udah berapa? Ya kan? Besar sekali. Kalau kita diamkan, apa nggak lebih rugi?
Ini masalahnya yang belum omongannya agak miring-miring itu, coba lihat dia ke sana nanti. Coba aja, akan beda. Tapi ini kan istilahnya semua untuk bagian dari smart city ya, Oh iya. mengurangi emisi nanti dengan listriknya juga harus Iya. dari energi terbarukan. Betul. Ini sesuai dengan Harus. kaidah itu. Ini kalau nilainya tuh kalau nggak salah 99 nih. Hebat banget nih. Karena gini, apa namanya, thermal dari gedung ini kita pelajari, kita riset melalui softwarenya namanya kalau nggak salah Smart Geometry. Itu ahlinya Pak Repano, tuh teman kita, ya, yang tim kita, malah ketua tim kita. Dia riset misalnya gini, bilah-bilah ini sebelum dipasang bilah, itu masih kuning semua, itu artinya panas. Dipasang setengah bilah, lebih renggang dari ini, masih ada kuning-kuningnya, masih panas. Begitu full seperti ini dipasang, itu udah biru semua. Itu hebatnya tuh, orang-orang kan nggak percaya. Karena yang bikin bukan saya. Gitu. Waduh, berdebat tuh nggak mungkin ya, susah ngomong. Kalau kita kan asal riset kan, Iya. tapi orang nggak percaya, susah. Tapi ini konsepnya untuk ramah lingkungan Oh ya, iya, semua itu dengan harus thermalnya thermalnya. jadi seperti itu, artinya kita nggak perlu AC. Iya. Ya itu otomatis kan sudah ramah. Sudah mengurangi. Iya, sangat, Ya. ya kan. Cuma itu tadi, Ya. karena ini istana, tamunya harus aman, tuan rumahnya harus aman, perlu pertimbangan masalah security. Itu Di tidak situ, bisa ya. dibantah. Tapi mungkin nanti energinya atau listriknya harus yang dari Memang sedang buat, terbarukan. PLN itu sedang membuat ini apa namanya, Dari solar kali. dari solar ya, solar pumpnya sedang dibuat. Nggak tahu sekarang udah selesai belum. Ya itu solar pumpnya cukup besar. Kalau dulu saya agak kurang setuju. Kalau solarnya itu panel suryanya ditaruh di gedung-gedung kumuh kayak jemuran Iya. tempe. Saya bilang nih kayak jemuran tempe, lu ulang-ulang lagi, bikin di luar, di rawa sana yang idle. Tanah-tanah idle itu yang dipakai, jangan tanah yang bagus, gitu loh. Untuk solar farmnya. Iya, harus begitu. Jadi kita tuh memberikan sesuatu solusi itu yang logik gitu. Kalau Iya, saya jangan ya, mengganggu estetika iya, juga. dan ya. juga mengganggu lingkungan kan. Memangnya indah itu solar cell itu, Iya. kayak Dan jemuran, juga sih- ya kayak jemuran tempe itu kan asin. Dan juga ini kan pantulannya kan justru Pantulannya, bikin nah, panas. itu. Tapi ini hak ciptanya siapa yang pegang sebenarnya? Ini kan hak cipta. Ya kita sih Ya, hak masih. ciptanya. Hak ciptanya kita setiap desain saya hak cipta, ada hak ciptanya. Ada ya. Ya. Gitu. Jadi ya nanti kita sih kan bukan menuntut itu. Untuk menghindari yang ngaku-ngaku itu, saya sih nggak nuntut duitnya. Masalahnya ngaku-ngakunya itu kan Iya. kita nggak Tapi tahu. ini bentuk pengabdian Ya. seorang yang Ya Manuarta saya juga itu kan ya. begini, saya memang hidup cukup, tidak berlimpah tapi cukup. Bisa bayar karyawan, bisa bayar pajak. Coba jangan dicek ke apa namanya kantor pajak. Nyoman Manuarta bayar pajak. Saya pembayar pajak awal-awal sekali orang baru ngeluarin NPWP. Kenapa? Karena saya sadar kalau tanpa saya bayar pajak, walaupun harusnya seniman tuh apa pantas dipajak kayak gitu. Ya harusnya justru Karena ada didukung ya. karena nggak ada disubsidi. fasilitas, kita nggak mendapat fasilitas apa-apa. Iya. Yang ngurus izin susah. Nah ini, jadi banyak tuh seniman-seniman yang ngeluh gitu. Seniman ini sudah terlalu lama, bukan senimannya budaya yang pekerja seni lah ya, sudah terlalu lama mensubsidi negara. Boleh buktikan aja, coba dari hasil yang didapatkan, kan kita seniman hampir nggak pernah. Pinjam uang di bank susah sekali kita. Iya. Susah. GWK itu walaupun asetnya triliunan, nggak dapat. Pinjam 15 miliar aja nggak Padahal dikasih. itu kalau jadi ikon ini bagi semua orang yang datang ke Makanya, Bali, yang iya. pertama kali mereka lihat itu monumen GWK. Ada yang merasa terima kasih? Nggak ada. Yang ada tuh menghina. Ya semua begitu. Iya. Sama dengan istana ini. Saya yang kagumnya Pak ya,
teman-teman di Kalimantan yang boleh dikatakan dia tuh kan dikurung hutan, ya kan? Mereka kagum luar biasa ke saya tuh untuk menyatakan terima kasih dari sultannya, dari masyarakat luar biasa. Saya juga bingung. Kenapa nih masyarakat yang boleh dikatakan belum pernah mendengar seni modern gitu ya, kok nggak pernah, dan bangga bener, ada dari hatinya. Orang kemarin aja aku dibuatin mano itu dari penua pasar itu, ya, iya, bagus banget gitu. Tapi gimana ke depan, optimis tidak Ya, akan digunakan ya semestinya? Kita kan sebenarnya mengharapkan pelantikan presiden baru ada di situ, tapi ternyata tidak, inilah belum rampung dan lain sebagainya. Tapi optimis nggak ini akan dijadikan kalau saya betul-betul? saya kan dilahirkan untuk jadi orang optimis. Jadi gini. Kita kan nggak ingin ini proyek yang akhirnya mercusuar dan hanya begini. Tidak. Bayang nggak biayanya yang keluar udah berapa? Ya kan? Besar sekali. Kalau kita diamkan, apa nggak lebih rugi? Nah, ini masalahnya yang belum omongannya agak miring-miring itu. Coba lihat dia ke sana nanti. Coba aja, akan beda. Kemarin saya ketemu tamu-tamu dari Palembang. Dia waduh salut banget. Belum pernah terbayangkan. Ya bagaimana nggak saya bangga, makanya saya punya glamping itu saya udah lama tinggal di situ, betah aja. Walaupun baru ada restoran Padang sama restoran apa situ. Loh, itu betul. Apabila nanti itu ya kebutuhan sehari-harinya sudah lengkap gitu ya. Sekarang kan rumah sakit udah 4 loh sedang bangun gede-gede loh. Iya, kuncinya memang harus ada kegiatan, tapi yang harus ada secara kehidupan organik dan melibatkan masyarakat setempat, mereka excited kan di sini, dan harus sekarang sana ada sense kan dibuka cuma 300 per hari, itu penuh ngantri, banyak yang ngomel nggak kebagian ya apakah kenapa 300, mungkin kan masih banyak kendaraan konstruksi ngeri. Ya ngeri lah, konstruksi orang kita aja harus pakai helm segala macam kalau masuk kan. Iya, tapi kan nanti kalau sudah selesai. Nah itu kan baru dibuka yang sudah aman-aman tuh. Ya, tapi saya kan sudah pernah ke yang di Kazakhstan. Mereka dulu kan Almaty ya, ini ibu kotanya. Sekarang mereka bikin Astana. Tiap gedung itu yang desain tuh arsitek ternama gitu. Itu luar biasa. Tapi yang saya lihat itu kosong gitu, jadi seolah-olah ini hanya display dari bangunan-bangunan modern, tapi kegiatannya nggak tahu ya, kalau mungkin sekarang sudah lebih ini, tapi nggak ada manusianya, nggak hidup. Maka dari itu kalau menurut saya membangun kota itu kan harus tahu dulu karakter bangsa. Terus terang nih bangsa kita kan senang keluyuran. Ya, harus ada tempat nongkrong. Harus tempat nongkrong, itu budaya kita. Kalau masuk ke negara lain, ya baru kemarin saya baru datang dari dari Australia itu, Perth. Ya dari dulu dan sekarang sama aja. Ya, memang tidak berubah. Ya gitu. Karena orangnya begitu. Ciri khasnya dari dulu. Di Paris ya dari dulu dari desainnya nggak berubah. Kalau kita kan nggak senang nongkrong sore-sore, makanya ada lagu jalan-jalan sore-sore itu kan gitu. Ini yang harus membuat paling dulu akan menghidupkan kotanya. Masalah crowd ini. Crowd itu macam-macam. Ada event-event yang nanti terus kalau sudah ada fasilitasnya. Misalnya gini, harus ada convention yang jangan besar dulu lah ya. Terus ada convention, hotel-hotel yang beragam. Yang dari bintang 3, Melati bintang 3 sampai 5 itu harus ada gitu loh. Nah sekarang itu kan orientasinya ke KIPP. Semua. Menurut saya nggak begitu. Bikin aja tempat-tempat yang mana. Kan gini sekarang. Karyawan yang terlibat ribuan. Dan mereka juga pasti ingin. Pengen anaknya datang gitu ya. Kalau dia nggak bisa, saya mau libur ke sini deh. Sama masyarakat yang di sekitar itu mereka harus sekarang dia paling bisnisnya jualan airnya bisa 200 juta sebulan. Oh ya? Ya. Makanya sekarang banyak beli mobil yang ada bak itu. Di si toren oranye itu jualan air itu kan
apa namanya Jadi untuk dampak ekonominya lumayan ya. ekonominya. Tapi ini kan harus sustainable dan Nah, makanya saya bilang ke masyarakat, saya kan ngajarin juga ke masyarakat, saya didik. Kamu mau apa? Oh ibu-ibu, saya mau belajar itu Bu, bikin sayuran pakai air aja itu apa? hidroponik. Nah hidroponik itu kita ajarin udah berapa kali, jadi kursus sama kecamatan kita ngajarin, kita biayain sendiri. Ini yang surprise seperti itu mungkin Pak Jokowi kan nggak suka gemar-gemor kali itu. Itu jembatan itu pertama kali saya tahu itu sebelum COVID, kan nyebrang melalui laut kita, kan belum ada jalannya, jalan laut. Saya lihat ini jembatan apa ini, canggih banget saya bilang gitu kan. Ya itu Pak, nanti yang ke IKN, lo kapan bikinnya? Kita ini baru mulai, ini udah mau buat. Tapi konsep awalnya kan ada blueprintnya ya, sampai sekarang dan ke depan ini masih berapa persen sesuai dengan Jadi gini, blueprint yang betul. ramah lingkungan, ada hutannya. Hutan itu nggak ada. Kan harus Ini itu kita tanam. Pak Jokowi itu di Muntawir jutaan bibit dia tanam di situ, dia kembangkan. Ya. Saya gini-gini aja nyumbang 3.000 pohon, baru terrealisasi 2.000. Akhirnya saya 1.000 saya tanam sendiri itu. Ya di situ saya ngontrak tanah, tanaminnya tanah siapalah saya tanamin aja. Kan masih soal itu. Jadi masih sesuai. Ya sesuai. Master plan. Masih kan gini. Master plan itu ya kita harus berpikirin juga kan gini loh. Mimpi boleh, tapi kita kan harus sustainable seperti Mbak Desi cerita, misalnya gini, embung banyak sekali, hampir semua gedung tuh ada embungnya. Saya dulu inginnya apa, setiap gedung itu bisa dia save apa ya, bukan Dia bisa airnya tuh air generate taman, sendiri ya. generate sendiri bisa buat air minum, walaupun sekarang air minumnya udah jalan, itu bisa diminum langsung. Gitu. Nah, ini banyak banget. Masalahnya sekarang gimana merawatnya nanti ini. Nah ini biasanya nah, kita itu. pinter bangun, tapi pas perawatan. Kalau saya kok lengkap. Maka dari itu kalau saya nanti memang mereka IKN minta supaya saya buat sesuatu lah gitu ya. Tapi kan gini, dikasih tanah itu kan ada, bukan buat saya nggak ada cuma-cuma. Ya kasih misalnya kita apa ya kontrak namanya tanah itu. Tapi yang meliharanya siapa? Duitnya dari mana? Kalau saya itu selalu begitu. Saya berpikirnya selalu membuat sesuatu dengan bisnis plan. Saya dari awal bikin apa saya bisnis plan. Nanti ini duitnya dari mana? Emangnya bersihin batu nggak pakai duit, ya kan? Nah terus tamannya siapa yang ngerawat? Kita di sini cuma tiap 3 bulan kan di tanaman. Karena nggak bisa udah tua. Terus nanti yang rusak-rusak, nah, itu. maintenance-nya. Nah, apa namanya air ini kan harus maintenance. Ini belum kelihatan, belum ada blueprint untuk maintenance. Nah itu saya nggak tahu itu. Ya, IKN itu jangan sampai ini cantik sekarang, ngurus 10 tahun lagi. Kayak seperti itu. Saya kira sih sudah ada, harusnya sudah ada. Kalau kita ngomongnya green, kalau dia pikir nanti greennya cat hijau gitu, nah itu deh. Susah ini green energy, ya ini kita balik lagi ke black energy. Gitu. Nah ini kita kayaknya menurut saya dari OIKN, situ ada apa namanya pelaksana, nanti ada ada yang bagian maintenance, itu harus kumpul. Konsep kita seperti apa gitu loh. Nah nanti sumber pendanaan kan semua duit. Memang. Gak ada. Tapi kan katanya investor bagaimana? Nah kalau yang invest itu kan udah jelas pasti ada hitungannya dia. Kalau makanya berani invest kan. Nah ini yang sering yang kita semua harus pahami. Orang invest tuh dia mau invest kan pasti mikir, saat gini, air dari mana, listrik dari mana, ya kan? Terus kegiatan nanti dari revenue-nya dari mana? Revenue dari mana? Manusianya terutama sekarang dari mana? Di situ kan gak ada orang. Mau impor kan mahal.
Nah ini kan kita harus didik dulu nih, minimal yang paling bawah dari satpam, gardener itu orang-orang sana loh. Iya, ya memang harus melibatkan Saya dulu GWK itu begitu multi-stakeholder. caranya. GWK itu kenapa saya dibela oleh rakyatnya sendiri di satu, karena saya nyekolahin mereka. Kita kursuskan mereka selama 6 bulan dulu kalau nggak salah ya. Ada masalah gardener, masalah ME yang kecil, yang ringan-ringan lah ya, bukan yang ME kelas tinggi, bukan. Macam-macam, ada kursus pariwisata gitu. Sehingga begitu kita ini dari awal itu dia sudah ikutan. Nah ini mungkin harus iya itu, makanya diterapkan di tempat kita itu kerja, orang sana kita rekrut, kita didik di sini berapa puluh orang ya, baru kita kerjakan di situ. Jadi sudah culture sudah beda. Jadi ini nanti yang beli akan terapkan di Istana Iya, Garuda. saya pengennya seperti itu. Jadi apa namanya, nggak di situ aja, ke yang lain-lainnya harus begitu. Sekarang itu masih baru kan, itunya tadi itu danau-danau kecil itu lucu-lucu kan, bagus. Nanti lepasin angsa atau apa kan, keren kan. Jangan nanti jadi. Tapi yang ngerawatnya siapa? Iya, jangan nanti sumber Iya, kotor ya, kotor. sampah dan lain. Karena semua itu kos. Iya. Nah, nanti kita lanjutkan nih wawancara Ya. ini langsung saja dari Iya, dari IKN. Tapi sering ya masih Sering. bolak-balik. Nanti kita ini ya. Ini apa? Berikutnya dikontrak sebagai apa nih beli Nyoman? Ya Sebagai ini ya, apa namanya? ini. Dikontrak. Judulnya apa? Ini kan kreasinya sudah selesai. Ya, tapi kan kita melihara 100 Jadi masih 1 tahun. 1 tahun. Oke. Jadi masih 1 tahun. Bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Tanggung jawab kalau ada bocor-bocor. Bocor, ya. Tapi kalau sekarang sih bocor semua. Bocor semua, Kan memang air masuk. Ya. Kecuali di gedung dalamnya itu, kantor enggak. Tapi nanti sesuai dengan target nggak kira-kira ini ring satunya Nah, sudah mulai gini. pindah, sudah Nah, kalau ASN-nya kalau juga. saya tuh ya, presiden itu kan pavilionnya juga belum selesai. Gitu, entah bagaimana dulu strateginya itu ya. Pavilion, tapi memang di setiap istana itu ada tempat tidurnya, kan nggak nyaman di situ. Ada tamu, ada apa kan. Kalau di yang kita buatkan dulu pavilion, itu kan dia bebas terima saudaranya di situ, dari kampung itu bisa bebas nggak ke istana gitu. Nah sekarang istana itu kan masih kerjaan kita bisa sok-sok jadi presiden. Tidur di situ. Tes Nggak, ini. tidur jangan. Jadi bisa lah masuk-masuk gitu. Nanti kan nggak bisa. Iya, baik. Nah, itu, jadi saya harapkan nanti sebelum presiden mengantor di sana, ya kita harus ke sana biar bisa bikin. Harus diyakinkan dulu nih presidennya Iya. harus ngantor di sana. Karena Oh, ini akan mengubah ini konstelasi dari pusat kekuasaan Nusantara ini nih. Sebenarnya sih menurut saya sih nggak ada apa-apa ya. Kenapa mesti enggak? Kan begini, masyarakat tuh mendengar Kalimantan tuh rimba raya banyak beruang itu dimakan gitu-gitu pikirannya. Bagus kalau masih ada. Ini Ya, kita lihat hutan banyak udah nggak- hutan yang rusak gitu. Udah nggak ada Iya, hutan. nggak ada Itu kan hutan. tanaman kebun. Iya, makanya harus ditanam lagi ini. Saya waktu ke sana pernah mau mogok, nggak mau ikut. Iya, aku ke sana, wah udah menghayal nih kan belum tahu dari rumah tuh mau, waduh nanti pohon, aku lihat pohon, saya kan seneng pohon, Iya. pohon gitu, nanti pokoknya nggak ada tuh yang boleh nebang-nebang pohon, yang boleh dipindahkan gitu kan, saya tahu, saya ngerti memindahkan pohon besar-besar tuh biasa. Pas ke sana, Itu hutan produksi. nggak semua. ada hutannya, udah lagi dibabat. Iya, karena memang hutan ini untuk Hutan tanaman kebun produksi tiap yang 5 tahun 6 tahun Iya. itu ya ditebang. Pas aku ke sana coklat, ada hutannya nggak ada. Iya. Sedih nggak? Makanya harus dihidupkan kembali. Makanya waktu saya bilang, Pak saya nggak jadi ikut lah. Oh jangan begitu, ini nanti kita kan ada kita nih kita tanam. Oh gitu. Baru nggak kecewa banget saya tuh. Ternyata Pak Jokowi sudah duluan bikin pembibitan di Mentawir itu. Ini banyak surprise. Udah gitu orang mau ada profesor. Saya kan tahu dari kan nggak ada airnya katanya. Terus saya akan cerita sama Pak Menteri PU, Pak, saya ini agak sulitan menjawab ini kalau air itu dari mana gitu. Oh ya nanti deh.
Pas malam-malam saya diajak ke sana ke Bandung, udah mau jadi. Waktu awal-awal gila, nih kapan bikinnya nih? Pak Jokowi bilang, Pak Jokowi nih biar nyeni nih dikit diapain nih? Saya masih kesima tuh kan, gila. Ini yang surprise-surprise seperti itu mungkin Pak Jokowi kan nggak suka gemar-gemor kali itu. Itu jembatan itu, pertama kali saya tahu itu sebelum COVID, kan nyebrang melalui laut kita, kan belum ada jalannya. Jalan laut, saya lihat ini jembatan apa ini? Canggih banget, saya bilang gitu kan. Ya itu Pak, nanti yang ke IKN, loh kapan bikinnya? Kita ini baru mulai, ini udah mau buat. Makanya sekarang tornya kan sudah hampir jadi gitu. Bisa mereka ngomong besar karena udah mau jadi. Nah, yang kita tidak pikirkan dia sudah mikir tuh dengan Pak Basuki. Ini Nyoman, terima kasih banyak atas insight-nya. Saya terima kasih nih dikunjungi teman lama. Iya, luar biasa. Kalau kita bicara Nyoman Nuarta ini kita hanya mengagumi lah, nggak sanggup untuk memiliki karyanya, dan karyanya luar biasa, sangat merepresentasikan Indonesia ya. Kita di Jakarta yang Arjuna itu kan, sekarang di Bali GWK, kemudian yang ada di Surabaya kan, yang kejayaan maritim kita. Jadi Nyoman Nuarta ini menurut saya ini sudah identik dengan, apalagi dengan Garuda ya, bangsa Indonesia. Terima Aset kasih juga. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari New Art Sculpture Park di Bandung. Jadi kalau teman-teman kebetulan di Bandung, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke sini. Luar biasa, sangat artistik ya, banyak sekali yang kita bisa lihat, kita bisa pelajari, dan kita bisa kagumi. Ini tempat di mana kreativitas seorang maestro Nyoman Nuarta yang melahirkan mahakaryanya. Ya, dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.